Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama mengenai agar pengelolaan hutan negara dapat lebih optimal. Komisi 11 DPR RI menilai bahwa pentingnya rencana kerja yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Dan sini Komisi 11 juga menyayangkan hutang Indonesia yang telah menyentuh persentase 39,17% dari produk domestik bruto Indonesia. Komisi 11 meminta Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pembiayaan dan Resiko menoptimalkan pengelolaan hutang negara mengingat masih tingginya silpa Indonesia setiap tahun. Anggota Komisi 11 Marwan Cikasan juga menyoroti soal hutang Indonesia yang telah menyentuh angka 7.879 triliun. Marwan mengatakan, rencana kerja dibuat agar Kementerian Keuangan dapat perform dalam mengelola hutang negara. Menilik silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang masih besar tiap tahunnya. Pertama, saya ingin menekankan tentang masih besarnya silpa kita setiap tahun, ya. Kalau kita lihat 2019 5,3 triliun, 2020 245 triliun, 2021 84,9 triliun, 2022 111 triliun. Ini kan sederhananya kita ngomong ini uang sisa yang tidak terpakai. Padahal sejatinya uang ini kita peroleh dari pembiayaan. Artinya dari hutang. Nah, ini tentu tidak pure Bapak. Tentu yang belanja juga dimarahin. Kenapa udah diutangin kok nggak belanja? Kan begitu. Ya. Tetapi ini bagian dari evaluasi kita. Makin besar silpa yang tersisa dari APBN kita berarti makin besar juga uang hasil pinjaman yang tidak kita pakai. Dan ini adalah uang yang berbunga. Marwan juga menyinggung terkait yield atau tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal yang paling tinggi di antara negara ASEAN lain. Halim dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudy Rohmansyah menegaskan bahwa talkshow kesehatan dengan tema fase kehidupan dan kesuburan setelah usia 30 tahun bertujuan untuk menambah wawasan terkait dengan kesehatan reproduksi terutama bagi para ibu yang menginginkan buah hati dan pentingnya menjaga kesehatan setelah usia 35 tahun. Unit Pelayanan Kesehatan DPR RI menggelar talkshow kesehatan mengangkat tema fase kehidupan dan kesuburan setelah usia 35 tahun. Pasca pandemi COVID-19, untuk pertama kalinya, Unit Pelayanan Kesehatan DPR RI menyelenggarakan talkshow kesehatan secara offline bekerja sama dengan Morula IVF Indonesia. Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudy Rohmansyah menyampaikan, talkshow ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan setelah usia 35 tahun. Fungsi dari layanan kesehatan memberikan edukasi, memberikan pendidikan, menambah wawasan baik untuk seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI maupun masyarakat yang ada di sekitar dapat mengikuti kegiatan edukasi atau seminar ini baik secara offline maupun secara online dan ini terbuka. Lebih lanjut, CEO Morula IVF Indonesia, Dr. Ivan Rizal Sindi mengatakan pentingnya memahami usia reproduksi yang ideal bagi perempuan. Selain itu, Dr. Ivan juga menambahkan, pada saat usia 35 harus lebih waspada dengan mengadopsi gaya hidup yang sehat. Jadi edukasi hari ini sangat baik sekali bahwa memang wanita sangat memerlukan informasi tentang kapan usia reproduksi yang paling ideal untuk mengetahui kapan perencanaan untuk fase-fase kehidupan. Terutama kalau kita bicara di usia 35, angka kesuburan itu mulai berkurang secara signifikan dan ini merupakan suatu tanda bahwa perempuan itu idealnya sudah mulai konsultasi dan juga kapan mesti secepatnya untuk melakukan program. Adit dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu menjaga kerukunan di antara banyak perbedaan. Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon, menyebut Pancasila sebagai prinsip dasar bangsa Indonesia berhasil menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.
Dalam rangkaian Parliamentary Conference Interfaith Dialogue, Fadlizon mengatakan Pancasila sebagai dasar negara menjadi terobosan penting dalam upaya menjaga harmoni di antara banyaknya perbedaan. Menurutnya, Pancasila mampu menjadikan perbedaan suku, bangsa, dan agama memiliki rasa saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Jadi saya sampaikan juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan satu kesepakatan bersama seluruh warga negara Indonesia, ini menjadi satu invention di dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan itu. Karena dari sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya merangkum seluruh agama yang ada di Indonesia dalam satu kesatuan sebagai berbangsa gitu ya. Jadi ada kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi ini menjadi dasar yang sudah kita praktekkan, sehingga agama bukan menjadi persoalan, bukan menjadi masalah, tapi bisa menjadi satu solusi bagi sebuah negara yang begitu banyak perbedaannya, baik itu karena suku, agama, antar golongan, dan lain-lain gitu. Fadli juga berpendapat tindakan-tindakan intoleran dan Islamofobia yang pernah terjadi di luar negeri bisa saja menyulut kegaduhan di Indonesia. Untungnya, hal tersebut selalu dapat diantisipasi dengan baik. Dari Marrakesh, Maroko, Afrika Utara, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa fenomena El Nino akan terjadi di Indonesia pada semester 2 2023 dan berlangsung hingga awal tahun 2024. Di sini, selama periode El Nino, Indonesia akan mengalami kondisi cuaca yang tidak biasa seperti suhu yang lebih tinggi dari rata-rata, curah hujan yang tidak teratur, dan kekeringan di beberapa daerah. Pemirsa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 17, berdasarkan kajian di tahun-tahun yang pernah mengalami fenomena ini, pada masa lalu El Nino memicu perubahan cuaca yang sangat luas. Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan yang begitu mematikan tanaman, menurun, dan di sini populasi ikan pun, dan juga peningkatan penyakit tropis. Mengantisipasi dampak El Nino tersebut, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyesuaian yang tepat. Pemantauan dan pemahaman yang baik terhadap El Nino sangat penting dilakukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Bumi memanas, tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan belakangan. Cuaca panas ekstrim melanda sejumlah negara di dunia. Tiongkok, Thailand, dan Indonesia mencatatkan suhu yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Di kawasan Asia, Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan suhu tertinggi, yaitu 51,2 derajat Celcius. Sementara Indonesia mencatatkan suhu tertingginya di angka 37,2 derajat Celcius. Berkaitan dengan itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut Indonesia perlu mewaspadai ancaman kekeringan. BMKG bahkan memperkirakan fenomena El Nino dapat terjadi di Indonesia pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2023. El Nino merupakan fenomena naiknya suhu bumi akibat memanasnya permukaan laut Samudra Pasifik, sehingga El Nino dapat memicu kemarau panjang serta minim curah hujan yang berdampak pada ketahanan pangan. Mengantisipasinya terjadi fenomena El Nino, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, untuk memastikan cadangan pangan, termasuk membangun sistem pertanian yang adaptif. Sebab kemarau panjang akibat fenomena El Nino diprediksi dapat menurunkan produksi pertanian dari 15 sampai 45%. Untuk para petani, kami menginginkan adanya dorongan untuk praktek-praktek pertanian adaptif. Misalnya menggunakan tanaman penaung untuk mengurangi evaporasi di cuaca yang lebih panas. Antisipasi perubahan jadwal tanam, karena tentu perubahan cuaca membuat jadwal tanam ini tidak bisa seperti biasanya. Kemudian antisipasi kekeringan dengan memonitor terus kelembapan tanah. Mungkin perlunya ada praktek-praktek yang adaptif terhadap perubahan iklim. Memastikan stok beras hingga 6 bulan ke depan menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kemarau panjang. Namun, di sisi lain, Komisi 4 juga mendorong pengoptimalan produk pangan alternatif pengganti nasi, seperti singkong dan jagung, sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu jenis makanan pokok. Prediksi El Nino ini kan sudah di depan mata. Dan menurut saya yang harus dan penting dan segera dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder tentunya, petani juga harus aware terhadap itu, adalah bagaimana bisa mengadaptasi, karena kalau cuaca ini kan nggak bisa kita rubah. Yang bisa adalah bagaimana kita mensiasati. Kita nggak bisa memaksakan kalau misalnya beras terus nggak bisa, ya banyaklah alternatif makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Tak hanya menguatkan sistem pertanian, di masa sekarang, strategi menjaga pangan juga dapat dilakukan lewat modifikasi cuaca. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BMKG dalam memitigasi musibah kekeringan. Ini harus diantisipasi, oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi mitigasi ya El Nino ini dengan cara melakukan modifikasi cuaca, modifikasi iklim, apakah itu dengan hujan buatan ya, dan tentu kami berharap itu ada anggarannya, karena tadi Bu Kepala BMKG mengatakan bahwa anggarannya tidak di BMKG ya. Tentu kami itu pasti kan berarti lintas kementerian atau lintas lembaga, sehingga kami berharap agar pemerintah memastikan ya bahwa warning yang sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Kepala BMKG
itu bisa diantisipasi dan kemudian melakukan mitigasi semaksimal mungkin. Artinya, menjaga pangan dari ancaman El Nino bukan hanya soal mengelola penggunaan air ataupun sistem tanam, tetapi juga perlu mengidentifikasi daerah yang berpotensi terdampak El Nino sehingga dampak kemarau panjang dapat diminimalisir. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Kemunculan El Nino bersama dengan fenomena Indian Ocean Dipole di sini juga atau disebut dengan EO di fase positif dan di pertengahan tahun ini berisiko meningkatkan kekeringan selain kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi juga perlu dilakukan terhadap ketahanan pangan. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mengingatkan bahwa pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan guna mengantisipasi dampak El Nino. Hal tersebut seiring dengan ancaman potensi kekeringan yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebagai dampak adanya Indian Ocean Dipole dan Indeks El Nino Southern Oscillation. Dan Elmas juga mengingatkan bahwa pemerintah harus ekstra dalam memprediksi ketahanan pangan sehingga krisis pangan tidak terjadi. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kepala BMKG telah memprediksi akan adanya siklus tahunan yaitu El Nino yang berdampak secara global, dan untuk Indonesia sendiri akan berdampak salah satunya yaitu pada stabilitas pangan nasional. Lantas seperti apa dari DPR dan pemerintah bersinergi untuk mengantisipasi datangnya El Nino? Telah bergabung bersama saya untuk membahasnya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Ibu Alin Mus dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Maluku Utara. Bu, sejauh mana Bu dari DPR bersinergi dengan pemerintah untuk mengantisipasi datangnya El Nino ini, Bu? Ya. Tentunya tadi sudah ada penyampaian dari Pak Menteri sendiri bagaimana untuk menghadapi El Nino yang tentunya musim kering lebih panjang. Penyampaiannya memang sangat strategis, tapi memang ini keadaan dan situasi alam yang kita harus hadapi pertama. Kedua, bagaimana untuk menghadapinya? Bagaimana ketersediaan pangan kita di dalam negeri tanpa masuk dari luar import ya. Jadi saya berharap bahwa rapat kali ini betul-betul Komisi 4 sinergi dengan pemerintah agar mencari solusi untuk ketahanan pangan kita seperti apa ke depan. Tentunya kemarin kita bulan 3 sampai bulan 5 tahun 2023 ini alhamdulillah kita juga udah panen raya, dan kami menunggu hasil laporan dari Pak Menteri Kementerian Pertanian agar melaporkan hasil panen raya padi itu berapa banyak, sehingga kita melihat bahwa Bulog penyerapannya seperti penyerapannya untuk
CBP kita tuh berapa banyak. Nah, kemarin kita udah rapat bersama dengan Bulog dan Kabulog, Pak Budi Waseso menyampaikan bahwa yang sudah diserap itu hampir 400 sampai 500 ribu. Sementara cadangan beras pemerintah itu paling sedikit adalah 1,5 juta yang harus menjadi cadangan pangan kita. Yang utama ini pangan yang pertama nih ya, yang menjadi sumber utama untuk kehidupan kita ini kan beras nih. Ya, ini yang harus kita lihat bagaimana ketersediaan dulu kalau menghadapi El Nino. Untuk tanaman pangan lainnya kan kita punya hampir 11-12 komoditi ya, termasuk dengan daging-daging, tapi kita harus fokus pada yang tanaman dulu. Nah, musim tanam kita kemarin kan sudah dilaporkan oleh Kementerian Pertanian juga, mereka melakukan musim tanam agak maju ya, di bulan November, Desember, Januari dan Februari, Maret, April, Mei itu sudah melakukan panen raya. Apakah ada program spesifik lainnya, Bu, dari kementerian terkait? Kalau untuk program spesifik tentunya kan semua jenis tanaman butuh air, ya kan? Karena kan kita menghadapi musim panas nih. Nah, inilah yang menjadi atensi Komisi 4 bagaimana untuk menyiapkan embung-embung kan gitu, yang disediakan oleh Kementerian Pertanian juga di beberapa wilayah-wilayah penghasil perkebunan, pertanian dan sebagainya. Jadi ini memang kenapa kita butuh banget diberitahu bagaimana untuk menangani El Nino ini. Untuk masyarakat luas, Bu, apa anjuran dari DPR untuk dalam menghadapi situasi nanti dampak dari El Nino? Tentunya kan memang di daerah-daerah tertentu kita harus melihat bahwa kalau memang bisa tanam sendiri, tidak berpengaruh sama pasar, tolong digunakanlah lahan-lahan itu untuk bisa menanam untuk kebutuhan sehari-hari lah, kayak sayur-sayur yang mudah ditanam. Terus juga bagaimana ya, kalau saya bilang kalau kekeringan ini kan panceklik nih. Ya, berarti kita harus juga mawas diri dari diri sendiri, dan juga pemerintah harus ekstra banget untuk memprediksikan ketahanan pangan kita. Jangan sampai kita udah kering, udah krisis, terus kita juga tidak mendapatkan bantuan impor dari luar negeri. Misalkan kalau kan ini kan katanya negara lain juga lagi inflasi nih, takutnya negara yang kita ketergantungan impor itu menutup impor dan kita akhirnya krisis pangan. Terima kasih, Bu, atas kesediaan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Alin Mus dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Maluku Utara, yang mana pemirsa tentu saja menjadi harapan bersama untuk setiap warga juga mampu menyiapkan diri untuk menghadapi datangnya El Nino tersebut. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, dan kembali ke studio. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan tadi laporan dari rekan kita Vincent Aldi, dan selanjutnya di sini apa saja yang akan menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini. Usai jeda, tetap di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI restui Sri Mulyani dapat anggaran 48,35 triliun di tahun 2024. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran kerja dan rencana anggaran pemerintah untuk Kementerian Keuangan melalui rapat kerja yang diselenggarakan pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Sebelumnya, Komisi 11 DPR RI telah terlebih dulu menggelar rapat pembahasan bersama jajaran Eselon 1 dan BLU Kementerian Keuangan pada 12-13 Juni 2023 lalu. Ketua Komisi 11 DPR RI Kahar Muzakir menyatakan Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 48,35 triliun rupiah. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu divestasi saham Vale. DPR RI minta Main ID kantongi hak pengendali. Di sini Komisi 7 DPR RI meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung holding BUMN Pertambangan Main ID mengambil alih saham PT Vale Indonesia Tbk hingga 51%. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri ESDM dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman pada Selasa 13 Juni 2023. Di sini Maman menyampaikan dengan berakhirnya kontrak karya PT Vale untuk perpanjang penambangan di wilayah PT Vale untuk menjadi wilayah izin usaha pertambangan khusus, maka Komisi 7 DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM agar dilakukan akuisisi oleh Main ID. Tujuannya yaitu agar sumber daya dan cadangan serta aset PT Vale Indonesia tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia yang juga disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian. Mengingat aset sumber daya dan cadangan tambang emiten PT Vale dicatatkan di Kanada, bukan di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI restui Sri Mulyani dapat anggaran 48,35 triliun di tahun 2024. Serta divestasi saham Vale, DPR RI minta Main ID kantongi hak pengendali. Sekian dari saya, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TV Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKS